Ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 4, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Kita mulai pembelajaran adik-adik. Yuk. Halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Sekarang ayo mengamati. Apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Yang dilakukan Dayu dan keluarga adalah kerja bakti membersihkan halaman rumah. Sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dan keluarga? Sikap yang ditunjukkan Dayu dan keluarga adalah bekerja sama dengan kompak, membagi tugas dengan adil, melaksanakan tugas masing-masing dengan baik. Berikutnya, ayo berdiskusi. Dayu dan keluarga bekerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih dan asri serta indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dan keberagaman. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Sekarang kita diskusikan jawabannya sesuai dengan isi gambar. Nah, kita lihat. Nomor 1, kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 1. Apa kegiatan Dayu dan keluarga? Kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 1 adalah berolahraga bersama. Berolahraga bersama. Kemudian kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 2. Apa itu? Lagi ngapain? Kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 2 adalah berkumpul dan saling bertukar cerita. Nah, lihat. Nomor 3, mengapa kegiatan seperti pada gambar 1 dan 2 perlu dilakukan? Mengapa perlu dilakukan? Kegiatan tersebut perlu dilakukan karena hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan, dan kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Nomor 4, apa yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga? Apa ya yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah saling menyayangi dan tidak mau menang sendiri. Nah, jangan menang sendiri. Nomor 5, apa yang akan terjadi jika sikap kebersamaan tidak ada dalam keluarga? Yang akan terjadi adalah kehidupan dalam keluarga tidak akan menyenangkan. Nah, sekarang ayo berlatih. Sudah tahukah kalian apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Coba perhatikan cerita Dayu berikut. Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Tahukah kamu sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud rasa persatuan dalam keluarga? Coba kalian pikirkan, kalian bahas dengan orang tua kalian. Apa saja ya sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga adalah 1, tidak mau menang sendiri, itu contohnya. Kemudian 2, harus saling menyayangi. 3, saling menghargai. Kemudian bertindak dengan sopan. 5,
selalu berkata jujur. 6. Tidak saling menyalahkan. Biasakan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari. Pernahkah kamu melakukan kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di rumah? Pernah tidak? Tentunya kalian pasti pernah ya, seperti misalnya bekerja sama membersihkan rumah dengan membagi tugas secara adil. Nah, coba ceritakan pengalaman kalian dengan bahasa yang santun. Apa saja manfaat persatuan di rumah yang kalian rasakan? Coba ceritakan. Berikutnya, ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi dua bagian. Nah, ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Tahukah kalian apa arti dari sampah organik? Ya, sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang dapat terurai secara alami. Contohnya sisa sayuran, daun, atau kayu. Lalu, bagaimana dengan sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari berbagai macam proses dan tidak bisa terurai secara alami. Nah, contohnya sampah kaca, kaleng, besi, plastik. Wah, masih banyak contoh-contoh lainnya. Selanjutnya, ayo mengamati. Sudah tahukah kamu bahwa halaman rumah rumah bersih itu menyehatkan? Nah, amati gambar di bawah dengan teliti. Informasi apa saja yang dapat kamu berikan dengan melihat gambar tersebut? Ayo, kita ceritakan isi gambar dengan benar dengan menuliskan pada kolom berikut. Misalnya, halaman rumah yang bersih. Judulnya ya. Pada halaman rumah yang bersih tidak ada sampah atau tidak ada sampah yang berserakan. Selain itu juga tidak ada rumput-rumput liar. Tidak ada rumput-rumput liar yang mengganggu pemandangan. Di halaman rumah terlihat sangat menyenangkan karena terdapat tempat duduk dan juga ayunan. Halaman rumah terasa nyaman. Sekarang ayo mengamati. Halaman rumah bisa dijadikan tempat berolahraga, misalkan untuk melatih keseimbangan statis. Keseimbangan statis artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, perhatikan gambar keseimbangan statis dalam posisi berdiri berikut. Berjinjit sambil bertolak pinggang, lihat. Kemudian mengangkat satu kaki ke depan, kakinya lurus ke depan. Kemudian berdiri menyerupai huruf T. Sikap kapal terbang. Nah, cobalah kalian untuk melakukannya. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.